Selin, akan ada proyek baru untuk perusahaan. Seperti yang kamu tahu, 1 tahun terakhir ini laba perusahaan kita berkurang drastis karena pandemi. Secepatnya perusahaan ini harus merilis produk baru agar tidak bangkrut. Wah, ada proyek lagi, Pak? Iya, perusahaan butuh inovasi baru. Dan kami berencana memberikan proyek ini kepada kamu karena hasil kerjamu di proyek sebelumnya cukup baik. Wah, siap, Pak. Dengan senang hati. Jika kamu benar-benar bersedia, dalam 2 minggu kamu harus mempresentasikan ide produk serta detail-detail lainnya. Dan jika itu memenuhi ekspektasi kami, kamu akan diberikan reward yang sesuai. Ingat ya, proyek kali ini sangat serius dan sangat penting untuk perusahaan. Jika kamu tidak sanggup, lebih baik kami berikan ke orang lain saja. Siap, Pak. Saya sanggup. Percayakan saja pada saya. Oke, kalau begitu, kamu harus menyelesaikan proyek ini dengan optimal dan tepat waktu. Jangan sampai mengecewakan kami, oke? Baik, Pak. Selin benar-benar bimbang dengan keputusan yang akan dia ambil. Namun karena ada reward yang cukup besar, akhirnya Selin pun mau mengambil proyek itu. Selin yang merasa terbebani, akhirnya terpikir satu cara untuk mengatasi masalahnya, yaitu dengan menyuruh bawahannya untuk melaksanakan tugas yang seharusnya ia kerjakan. Ia pun menghubungi bawahannya satu persatu. Selamat malam, Clara. Malam, Bu. Ini ada apa ya, Bu? Begini, perusahaan kita sedang membutuhkan orang untuk mengerjakan suatu proyek. Saya minta tolong buat kamu mengambil ini ya. Maaf, Bu. Tapi kan Ibu tahu kondisi saya kan, Bu? Iya, saya juga tahu kalau itu. Tapi kamu harus tahu, ada masalah yang lebih penting dari sekedar urusan domestik. Tapi, Bu... Apa, Clara? Apakah mengerjakan satu proyek saja sangat susah bagimu? Apa kamu nggak mau kerja di perusahaan ini lagi? Bukan begitu, Bu. Bukan Lalu begitu. bagaimana? Ibu kan tahu, saya lagi cuti melahirkan. Ya sudah kalau begitu. Besok, kamu silahkan temui saya di kantor untuk mengambil pesangon. Padahal saya sudah menaruh harapan besar padamu. Tapi ya, kamu ngecewakan saya. Jangan, Bu. Ya sudah, saya coba kerjakan semaksimal mungkin ya, Bu. Nah, gitu dong dari tadi. Saya akan kirim email ke kamu tentang proyek spesifiknya ya. Saya tunggu pekerjaan kamu. Ya, Bu. Clara merasa tertekan dalam situasi ini. Meskipun begitu, ia tetap berusaha mengerjakan tugas ini karena merasa tidak enak dengan Selin. Dalam situasi ini, satu-satunya jalan adalah dengan mengandalkan Tuhan. Clara percaya, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar atas kesulitan yang ia hadapi sekarang. Di sisi lain, Selin tidak berhenti pada Clara. Ia kemudian mencari orang lain yang bisa ia pergunakan untuk mengerjakan tugasnya. Halo, Hugo, apa kabar? Kabar baik, Bu. Ibu bagaimana? Baik, begini. Ibu ada proyek penting buat kamu. Kalau boleh tahu, proyek apa tuh, Bu? Waduh, sepertinya kamu sudah tidak sabar sekali ya, Hugo. Nggak gitu, Bu. Tapi saya udah menduga kalau Ibu akan membebankan tugas lagi kepada saya. Benar kan, Bu? Wah, tahu aja kamu nih, Hugo. Iya, Bu. Saya udah hafal. Tapi untuk kali ini, saya mohon maaf. Saya tidak bisa untuk mengambil proyek ini, Bu. Memangnya kenapa, Hugo? Kamu sudah bosan ya bekerja sama saya? Ibu tahu aja, saya merasa cukup terbebani dengan tugas yang selama ini Ibu berikan pada saya. Karena itu tidak manusiawi. Sebenarnya, saya udah lama ingin keluar dari pekerjaan ini, tapi saya masih menunggu waktu yang pas. Dan menurut saya, saat ini adalah waktu yang pas untuk resign. Baiklah, temui saya besok di kantor. Selin menutup teleponnya dengan Hugo dan menunjukkan raut wajah yang sangat kesal. Akhirnya, Selin mencari pengganti yang sekiranya bisa diberi proyek ini. Tak lama setelah itu, Selin menelpon Hans, salah satu pekerja magang lugu yang takut dengan atasan. Selamat pagi Hans, gimana kabarnya nih? Pagi juga Bu, kabar saya baik Bu. Nah, pas banget nih Hans.
saya itu ada proyek buat kamu karena sebentar lagi perusahaan akan melaunching sebuah produk baru. Nah, Ibu percaya bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek ini. Aduh, maaf Bu, tapi saya belum punya pengalaman sama sekali Bu. Nggak masalah, nanti tuh kamu bakal ngerjain bareng-bareng sama Clara. Jangan kecewakan Ibu ya. Tenang saja, nanti kamu bakal diangkat jadi pegawai tetap loh kalau proyeknya beres. Baik Bu, saya akan memberikan yang terbaik. Hans merasa aneh dengan sikap Bu Selin. Ia ragu-ragu, Bu Selin akan benar-benar memberikan reward untuk suatu proyek. Namun, Hans tetap percaya dengan Bu Selin dan berusaha memberikan yang terbaik. Satu hari berlalu. Bu Selin mengabari Clara dan Hans untuk bergabung dalam Zoom meeting untuk membicarakan hasil proyek mereka. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Nah, gimana nih proyeknya? Udah jadi kan? Nah, kita sudahi saja rapat ini. Terima kasih buat kalian yang sudah berpartisipasi. Kinerja kalian bagus sekali. By the way, jangan anggap serius tentang reward yang saya janjikan kemarin ya. Itu cuma katalis supaya kalian tetap semangat. Iya Bu, kasih Bu. Setelah menyudahi meeting hari itu, raut wajah Hans dan Clara cukup muram dan bertanya-tanya. Yang barusan presentasi bagus juga ya Pak ya? Iya benar, saya setuju. Itu si Selin udah masuk ya? Oke, baik kalau begitu kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Selin? Iya Pak. Sekarang giliran kamu. Silakan mempresentasikan hasil kerja kamu soal produk baru yang akan kita luncurkan bulan depan. Baik Pak, saya akan mulai presentasi saya. Selin, secara umum ide kamu cukup menarik, kami apresiasi. Tapi apakah benar ini semua pure ide kamu? Iya, benar Pak. Tapi jujur saja ya, kalau tidak salah, saya pernah mendengar salah satu karyawan mengatakan hal yang mirip dengan yang kamu baru presentasikan tadi. Pak, sepertinya Bapak salah dengar. Karena semua presentasi dan ide saya ini memang berasal dari diri saya sendiri. Kalau begitu kami mau tahu tentang supply chain-nya. Karena dari penjelasan kamu tadi, target pasarnya belum jelas. Bisa kamu jelasin lagi? Kalau soal itu belum saya prediksi, Pak. Selin, ini adalah proyek besar. Untuk hal-hal dasar saja kamu belum persiapin. Bagaimana untuk kedepannya? Maaf, Pak. Tapi saya bisa jamin ke depannya saya akan lebih mempersiapkan, Pak. Kami kecewa denganmu. Bukan hanya ide kamu yang tidak original, tapi kamu sendiri juga kurang persiapan. Maaf, Pak. Tolong beri saya kesempatan lagi, Pak. Saya janji akan memperbaiki kesalahan saya. Maaf, Selin, tapi kami sudah memutuskan untuk menyerahkan proyek ini kepada orang lain. Kamu sudah menaruh harapan besar kepada kamu, tapi kamu sendiri yang membuat kami kecewa. Tolong beri saya kesempatan lagi. Kami harap kamu menjadikan ini sebagai pelajaran. Untuk kedepannya, jika hal seperti ini terjadi lagi, kami tidak akan mempercayaimu lagi untuk hal yang lain. Kolose 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Janganlah berlaku tidak jujur, hanya karena posisi kita berada di atas seseorang. Melainkan, jadilah pemimpin yang bisa mengayomi dan menggunakan wewenangnya dengan sebaik mungkin.